Selamat sore teman-teman Jore Farm yang setia untuk menanti video-video dari kita. Video-video yang untuk berbagi sedikit tentang experience atau pengalaman kami di budidaya ikan nila. Teman-teman, yang mau saya bahas kali ini adalah berapa jumlah padat tebar pada ikan ya, pada kolam. Jumlah padat tebar ikan pada kolam sistem RAS. Nah, teman-teman, itu tergantung ya, tergantung. Jadi untuk memastikan berapa jumlah padat tebar itu kita perlu pengalaman juga, perlu meneliti ya, karena padat tebar pada sistem RAS berbeda dengan sistem lain. Padat tebar pada sistem RAS itu memiliki lebih tinggi daripada sistem lain ya, padat tebarnya ya. Yaitu jika di teori ya, untuk pembibitan itu bisa 100 kali lebih 100 kali lebih 100 kali lipat lebih banyak pada pembibitan ya daripada konvensional. Artinya jika di 1 meter kubik air itu idealnya untuk pembibitan, untuk bibit ya, untuk bibit yang kecil itu 30 ekor gitu sampai 70 ekor. Kalau di sistem RAS ini 1 kubik air bisa 100 kalinya gitu teman-teman ya. Artinya banyak yang salah kaprah. Wah, 100 kalinya berarti 3000 ekor per 1 meter kubik. Bukan seperti itu teman-teman. Artinya kita juga harus memperhatikan kepadatannya. Nah gitu. Jadi 3000 itu adalah untuk bibit. Nah, bibit yang 3000 itu di kilo, ditimbang. Nah, berapa timbangannya yang 3000 itu ya? 3000 itu apakah dia 100 kilo, apakah dia 200 kilo. Jadi kebanyakan masih di yang saya lihat secara real dan nyata ya, itu di 200 kilo per 1 kubik 200 liter air. Jadi 200 kilo per 1 kubik 200 liter air, 1,2 ton air itu dia 1000 ekor kepadatannya ya. 1000 ekor kepadatannya di 1,2 kubik air. Yang pernah saya lihat. Artinya dengan 1,2 kubik air itu sampai panen ya, kita akan memanen di situ 5 ekor sekilo teman-teman. 5 ekor sekilo ya. Yang saya tahu ya, yang saya tahu 5 ekor sekilo. Jadi kita itu dengan memperhatikan pompa air ya, seperti ini pompa airnya, jumlah air yang masuk ke dalam ya, tersirkulasi 2,5 kali atau tidak ya per jam, kemudian oksigen yang memadai ya, tanda-tanda ikan kurang oksigen dia akan naik ke permukaan untuk mencari oksigen. Nah, jadi artinya adalah jika kita menebar bibit di sini, bibit kecil ya, tapi ya bibit kecil 3000 bibit bisa teman-teman. Tapi untuk 3000-nya di sini tidak akan bisa sepenuhnya sampai besar gitu ya. Artinya di 3000 bibit itu ya, berapa berat yang dihasilkan dari 3000 bibit. Mungkin ya, yang kan setahu saya 200 kilo per kubik air ya, atau per 1,2 ton air yang saya tahu ya. Jadi di 200 kilo itu untuk bibit anggaplah
1 kilo 100 ya, itu mungkin bisa 20.000 ya kalau 1 kilo 100 ya. Tetapi teman-teman pasti sudah eh, pasti dia sudah sangat gimana ya, sudah sangat padat sekali gitu ya. Nah, tapi idealnya teman-teman di sistem beras ini yang saya lihat itu mampu adalah di 50 kilo. Nah, seperti ini. Ini target kita 50 kilo dengan tidak begitu deras ya pompa ya. Ada juga yang 100 kilo per kubik air. Ya, 100 kilo ya. Nah, teman-teman, jika 100 kilo per kubik air, berapa kemampuan? Berapa kemampuan per kubik air itu? Nah, tinggal dibagi teman-teman. Jadi 100 dibagi 5 ya, artinya 100 dikali 5 tinggal dikali. Artinya 500 ekor. Nah, menurut saya di 100 kilo per kubik air itu sudah sangat hebat ya menurut saya ya. Menurut saya, karena saya masih pemula, tapi ilmu-ilmu yang telah saya datangi, saya jalani, mungkin saya serap ya. Jadi saya share ke teman-teman. Jika ada yang salah mohon dikoreksi, karena ini hanya kita ngobrol-ngobrol bareng, dan kalau ada yang kurang pas ya, ayo kita diskusikan di kolom komentar nanti. Ini tujuan saya adalah memotivasi teman-teman untuk lebih semangat saja. Artinya dengan nila sistem beras ini kita bisa memelihara nila dengan padat tebar yang tinggi, tapi tetap memperhatikan kadar oksigen di dalam air, pH air, sirkulasi air di dalam kolam, filter ya, dan juga pakan gitu teman-teman ya. Jadi itu harus tetap kita perhatikan. Nah, teman-teman, yang saya bilang tadi mungkin teman-teman masih belum yakin ya, belum yakin mungkin ya. Tapi coba teman-teman searching di channel YouTube yang lain, ini di Indonesia teman-teman. Nah, channel YouTube yang lain dengan metode sistem beras ya, mereka bisa memelihara ikan di 1,2 kubik air itu 1000 ekor. Saya nggak bohong. Jadi teman-teman, saya berbagi ini kenapa? Supaya teman-teman semakin semangat untuk beternak ikan di pekarangan rumah ya, supaya kita mendapatkan hasil. Nah, ini kalau teman-teman lihat, inilah hitam. Di sini ada sekitar 200 ekor. Nah, dan masih ada kosong space-nya. Artinya dengan 500 ekor ini masih cukup teman-teman. Cuman saya nggak berani. Kenapa? Pompa saya kecil ya, filter saya juga masih kecil. Nah, jika nanti kita padukan dengan sistem filter yang bagus, mungkin kita padukan dengan aquaponik ya, mungkin ini padat tebarnya bisa kita tambahi ya. Jadi yang mau saya sampaikan mungkin itu teman-teman, karena ada pertanyaan tadi di kolom komentar. Jika ada kolam 4x6 ya, kita anggap tingginya 1 meter, itu berapa ikan yang bisa ditebar. Nah, dengan memperhatikan pompa air, oksigen ya, pompa air ya, air yang masuk, terus amonia yang di dalam diperhatikan ya, terus filter ya, filter kita seberapa besar, air yang kita pompakan ke kolam seberapa besar. Dengan memperhatikan itu kita bisa menebar dengan 4 kali 6 itu 24 kubik air dikali
per kubiknya itu 100 kilo saja, itu sudah sekitar 24 kali 500 ekor bibitnya teman-teman. Jadi bayangkan bisa kita pelihara di dalam 1200 eh 12.000 bibit inilah. Jadi tetapi teman-teman sanggup nggak untuk mensuplai air ke dalam itu minimal 24 kubik per jam. Nah, jika bisa, jika sanggup, bisa pada telur tinggi. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Artinya dengan sistem RAS ya, minimal 1 kali per jam itu air harus disirkulasi semua yang di dalam kolam, maksimal di 2,5 kali per jam. Jadi teman-teman, mungkin ini sedikit yang bisa saya bagikan. Jika teman-teman punya lahan 1 kali 6 seperti ini, sebenarnya itu teman-teman bisa membuat menebar bibit 3000 ekor dengan memperhatikan itu dapat disirkulasikan 2,5 kali airnya, oksigen yang DO-nya harus terpenuhi, pH air stabil, filter Anda juga harus baik. Jadi teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan di kolom komentar, silahkan komen dan silahkan kasih masukan. Jika memang ini tidak masuk ke logika teman-teman, nanti saya minta izin untuk minta izin untuk menyampaikan ke teman-teman lokasinya di mana, di kolom komentar ya. Lokasi farmnya di mana di kolom komentar, sehingga teman-teman juga dapat memulai dengan sistem RAS seperti ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini sangat bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di-share jika teman-teman punya teman yang hobi ikan juga sama seperti kita di Nilai Sistem RAS. Jika teman-teman punya video channel YouTube yang bisa kita berbagi, silahkan komen, nanti saya kunjungin supaya kita bisa saling berbagi, share ilmu di sini, karena ini adalah tempat kita sekarang share ilmu. Zaman dulu kita nggak punya YouTube, sekarang kita punya YouTube, kita gunakan dengan baik. Jadi jangan lupa juga di like ya, di komen dan di subscribe. Oke teman-teman, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Demikian dulu ngobrol sore kita bersama Jorepam. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.